Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin sempat saya menanyakan gitu kan, kenapa sih Bapak Yusuf Hamka sekarang masuk dalam kasus ini begitu ya? Ikut terlibat lah dalam kasus ini. Jadi saya coba cari-cari tahu semeton. Akhirnya saya menemukan tuh kenapa begitu ya. Ternyata Bang Densu sama Bapak Yusuf Hamka punya hubungan emosional yang luar biasa begitu ya. Jadi mungkin salah satu ya yang kemudian mungkin agar kasus ini cepat selesai lah ya. Kemarin sempat juga ditemani Bang Densu ke Menteri Sosial ya. Jadi menarik semeton untuk saksikan ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Dari masyarakat untuk membantu orang lain. Kalau menurut Pak Yusuf arahnya kemana baiknya? Arahnya duduk islah bersama sesuai arahan Pak Menteri. Ya. Ya kan, islah. Karena potensi yang ada menurut saya luar biasa. Ini keserpiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak. Tidak by desain, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar, ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri siapa yang bilang? Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar, kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya. Ya, Densu ini udah kayak adik saya, Farhat juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naik watulnya dulu. Kalau naik watulnya baik, naik watulnya ikhlas, kun fayakun, selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun. Ya, ini, betul. kita dukung program Pak Betul. Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Ya. Jadi pemerintahan kita apalagi di bawah kepresidenan dari Bapak Prabowo sekarang sepertinya sih kita tidak akan fokus dengan hal-hal remeh-temeh kayak gini begitu. Mimpinya Bapak Prabowo itu dan visinya itu besar begitu kan. Bagaimana membawa bangsa ini biar disegani itu, biar menjadi macan Asia lagi lah begitu ya. Jadi kita tidak mau fokus lah dengan remeh-temeh kayak gini begitu ya. Yang dibuat-buat kesannya begitu ya. Dan yang lebih menarik semeton ya, Yolo ini juga sebenarnya membuka salah satu hal ya yang menarik semeton kita saksikan hubungan antara masing-masing ini gitu kan. Jadi gimana video lengkapnya semeton, ini dia. Tawan Farhat, kamu 2012 pernah ditolong sama Yusuf Hamka ya. Ketika sekarang kamu ada masalah, kamu serang Denny, kamu serang istrinya ya. Kamu lupa siapa yang dulu ngebebasin kamu. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina. Kamu dilaporin sama Anton Medan. Kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka. Terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhat ya. Tuh, kamu minta tolong. Terus akhirnya apa? Yusuf Hamka cabut laporan. Anton Medan tidak mau cabut laporan ya. Akhirnya apa? Diajak damai sama Yusuf Hamka. Yang keluar duit buat meredam si Anton Medan itu uangnya Yusuf Hamka. Tuh. Jadi Farhat abuse kamu ya, Farhat abuse. Kamu belajar lagi yang namanya mengingat jasa orang. Ya. Dulu yang nyelamatin kamu ya. Yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara itu Yusuf Hamka ya, orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya, walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu para abuse. Nah itu ya, jadi kita harus ingat-ingat lah. Dan sebenarnya sih kalau memang kita selama ini tidak begitu aktif di sosial media, seperti hilang begitu ya, sensasinya yang agak berbobot dikit lah gitu ya. Jangan ini sensasinya dibuat begitu. Kayak kemarin di kasus Pina itu respect sekali kita ya, itu cara ekses yang luar biasa itu. Tapi sekarang ini hilang, hancur ya, karena tindakan konyol kayak gini begitu. Apalagi sekarang merembet ke hal-hal yang kalau kita lihat ini seperti
tidak pernah sekolah begitu statement terus apalagi kemarin klausul gitu ya, miris. Tapi menarik sebentar, coba kita cari ya, katanya sih pernah dilaporkan itu sama Bapak Anton Medan ya, yang kita tahu sendiri bahwa siapa sih beliau begitu ya. Jadi kita cari-cari sebentar kenapa sih begitu ya. Ini ada videonya. Pemirsa, atas kicauannya berkicau lagi ternyata Twitter yang bernada rasis, pengacara Farhad Abbas meminta maaf pada Ketua Persatuan Islam. Ujung-ujungnya sih gitu ya, minta maaf. Ya, Farhad Abbas yang ditemani istrinya Nia Daniati menyambangi kediaman Anton Medan di Pondok Pesantren At-Taibin, Cibinong, Jawa Barat pada Rabu sore. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah ini secara damai. Anton berencana mencabut laporannya atas Farhad di Polda Metro Jaya dengan syarat Farhad harus menandatangani surat perjanjian yang isinya enggan dibeberkan oleh Anton Medan. Ya, Farhad berjanji akan memperbaiki tingkah laku dan berharap masalah ini tidak dibesar-besarkan. Sebelumnya, Farhad Abbas ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena kicauannya di jejaring sosial Twitter yang telah menyinggung etnis Tionghoa. Dalam kicauannya itu, Farhad terkesan mendiskreditkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dengan sebutan Cina. Ini saya harapkan sebagai pelajaran. Kedua, saya katakan bahwa kita capek bangsa Indonesia menghadapi isu sara ini. Komunikasi terutama yang dengan etnis itu yang menjadi tontonan sangat salah dan benar. Kita berpikir sebagai tersangka dan diproses. Jadi menurut saya ini kan bisa diselesaikan, toh tidak terlalu parah. Tapi apapun masalahnya dan saya tidak menyatakan itu benar, saya minta maaf dan terima kasih atas pintu maaf yang diberikan oleh Ya, terancam dicoret sebagai caleg Partai Demokrat karena status tersangkanya. Farhad Abbas meminta Partai Demokrat bersikap bijak dalam melihat persoalan yang menimpanya. Ya, menurut Farhad, masalahnya tidak terlalu besar dan dirinya telah meminta maaf atas kicauannya di Twitter yang menyebut Wakil Gubernur Jakarta dengan sebutan Cina. Dan Partai Demokrat bisa lebih bijaksana dengan adanya kesempatan diberikan Pak Anton untuk mencabut laporan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bahwa yang dilakukan bukan kejahatan yang berat seperti yang diatur oleh fakta integritas di Partai Demokrat. Kalau status abang saat ini masih belum dicabut ya? Ya, mudah-mudahan belum. Dan mudah-mudahan tidak dicabut. Mudah-mudahan. Katanya mau dicabut tapi Nah, itu ya. Nah, saya sih feeling saya kedepannya kayaknya akan berakhir dengan minta maaf gitu, karena kita tahu sendiri kayaknya Banda Insukan pemaaf gitu ya, kayaknya ujung-ujungnya akan begitu, minta maaf, hilaf atau cari asyasi juga mungkin ya, akan terjadi seperti itu begitu ya. Dan sebenarnya yang ada di pihak-pihaknya Agus sekarang ini sebenarnya ya ndak bersih-bersih amat lah ya, sama kita ya pernah melakukan hal-hal yang hal-hal berbau-bau hukum lah gitu ya. Jadi janganlah mendiskreditkan orang sekarang seolah-olah dia itu yang paling bagus, paling suci begitu. Apalagi juga kemarin kita lihat tuh Teknopi kayak dibully-bully fisik lah, apalah begitu, masa lalu pemain narkoboy apalah gitu bahasanya, yang kesannya kita seperti orang yang bersih begitu ya, tanpa noda, tanpa celah begitu. Contoh kayak yang satu ini sebentar. Mustafa dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE karena telah menyebarkan hoax mengenai peristiwa 22 Mei. Pegiat media sosial yang juga menjabat sebagai Direktur Relawan IT BPN, Mustafa Nahrawardaya, ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah berstatus tersangka dalam penyebaran berita bohong atau hoax mengenai peristiwa 22 Mei kemarin. Sebelum menahan, penyidik Bareskrim memeriksa tersangka selama 1 kali 24 jam setelah Mustafa dijemput di kediamannya pada hari Minggu dini hari. Masih pada inget nggak sama dia? Salah satu kuasa hukum Agus yang kemarin sempat ikut mediasi di Gedung Juang. Masih inget nggak? 1 katak, 2 katak. Ini botak, bukan sembarang botak. Ternyata pernah jadi napi, guys. Alasan di penjaranya itu penyebaran hoax. Sedangkan menurut pepatah Cina zaman dahulu, bahwa artinya adalah
Sekali orang berbohong, maka seterusnya dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya, ya. Jadi kita nggak bisa percaya sama nih orang. Jadi kemarin-kemarin statement-statement dia di Gedung Juang juga jadi gue raguin nih sekarang nih, ya. Jadi kasusnya waktu itu dia bikin 2 video, 2 berita dijadikan satu, terus ada fotonya juga. Terus dia bikin narasi-narasi yang membangkitkan amarah masyarakat gitu. Untung pada waktu itu dia membangkitkan amarah masyarakat, ya, bukan membangkitkan zombie, apalagi membangkitkan orang yang udah mati. Serem dong. Nanti jatuhnya bangkit dari alam kubur dong. Kalau itu mah judul film, ya. Kalau ini berita. Jadi sebelum dia diperiksa sama Bareskrim Polri, dia dijemput dulu tuh ke kediamannya, ya kan. Untung dia dijemput Bareskrim Polri, bukan dijemput ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Yeah. Jadi setelah ini sorry ye, setiap lu ngomong gue gak percaya lagi. Dasar penyebar hoax. Nah itu semeton ya. Jadi janganlah ya saling mojok-mojokan, apalagi bermain di fisik begitu ya, menyudut-nyudutkan itu orang fisiknya orang begitu ya. Kalau kita kalah debat atau kalah dalam statement, argumen apa segala macam, ya sudah cukup sampai di situ saja begitu. Jangan menyerang-nyerang pribadi, menyerang-nyerang aib begitu. Karena ya kita kemarin kan di pernyataan waktu pertemuan itu yang mohon maaf yang botak tadi mengatakan langsung ditunjuk Teh Nopi sebagai pelaku. Ini pelakunya kayak gitu kan. Kayak kita bersih aja begitu ya. Jadi janganlah, kalau memang sekali lagi kalau hanya berfokus di masalah gitu ya, fokus di situ begitu. Jangan menyerang-nyerang, menunjuk-nunjuk orang sebagai apalah gitu, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena kita mungkin lebih kotor dari orang yang kita bilang kotor begitu. Siapa tahu begitu. Karena ya Allah masih sayang aja sama kita untuk menutupi aib gitu. Ya, jadi janganlah ya kalau memang fokus ke satu masalah yang dibahas ya fokus di situ saja. Donasi ya donasi begitu. Jadi sebenarnya masalah ini ya, apalagi kita terpengaruh sama orang yang nggak benar begitu ya. Sebenarnya sih kasus ini simpel sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri begitu. Dan Teh Nopi juga dan Bang Densu juga sebenarnya. Yuk kembali ke konsep awal begitu ya. Bagaimana sih donasi ini dibentuk gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi sekarang dengan apa yang kita lihat sekarang, hadirnya Bang Densu, Bapak Yusuf Hamka sama yang lain ke Kementerian Sosial ya. Mudah-mudahan ini sebagai session akhir ya dalam masalah ini begitu. Kita lanjutin sebetulnya ya, ada juga pelaporan kemarin yang semua dilaporin itu. Bagaimana sih status pelaporannya begitu ya? Menarik sebetulnya, kita saksikan ini dia. Saya di sini tadi setelah kita melakukan wawancara, saya berbicara kurang lengkap untuk datanya, yaitu untuk korban adalah nihil. Kemudian saya koordinasi lagi ke SPKT karena memang awal dari data adalah nihil. Kemudian setelah saya koordinasi lagi ke SPKT bahwa yang menjadi korban adalah FA, dan saya sudah berkoordinasi juga dengan FA ya, betul bahwa yang menjadi korban adalah FA itu ya. Jadi saya sudah lengkapi bahwa di sini untuk kasus yang dilaporkan, untuk pelapor adalah MR ya, kemudian untuk yang dilaporkan adalah DS, lanjut untuk korban adalah FA itu ya. MR ini profesinya sebagai apa? Ya itu nanti di dalam ya, pasti semua didalami karena memang kemarin hanya lapor, kemudian untuk diklarifikasi nanti menunggu dari penyidik. Kalau dari FA sendiri ada kerugian? Untuk sementara ini nanti pasti nanti di dalam ya. Onti mungkin bisa dijelaskan terkait laporan Farhad Abbas yang tadi Onti bicarakan seperti apa? Ya, jadi untuk FA kemarin didampingi dengan kuasa hukum, kemudian pelapor datang ke Polres Metro Jakarta Selatan ya, kemudian melaporkan inisial DS ya, itu. Kemudian semua yang dilaporkan sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan ditindaklanjuti. Ini laporannya tidak nihil. Ya, jadi untuk yang melaporkan adalah inisial HR
Kemudian untuk korban adalah FA. Saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola. Dan saya senang sama Mas Densu, ya saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah. Hari ini tadi semuanya niat baik, tapi kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah nggak ada yang tidak bisa dicarikan virus. Ya, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak, ini kan tujuannya untuk pengobatan ya, kumpulan oleh Mafia dan juga Iya. Nah, seandainya dari pihak Agus menggunakan sumber lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Yang donatur mau nggak menggunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa saja itu lari ke penipuan mungkin ya. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu. Nah memang ada, kalau tidak salah dulu ya ada kasus yang sama semeton ya, yang dimana mohon maaf ya berpura-pura begitu, mohon maaf ya mengenai ada gangguan lah gitu, akhirnya di live atau di apa itu membuka untuk donasi begitu ya, buka untuk donasi, akhirnya banyak orang yang simpatik di situ berdonasi di orang itu. Tapi setelah diselidiki orang ini tidak apa yang terlihat di live gitu, orangnya sehat walafiat begitu. Nah akhirnya dari pihak donatur ini melaporkan ke pihak polisian, kena dia begitu ya, kena juga begitu. Nah ini tidak menutup kemungkinan juga si Agus juga akan seperti itu, yang awalnya memang diperuntukkan untuk pengobatan mata akhirnya dipakai foya-foya. Jadi mungkin ini bisa masuk juga di penyalahgunaan begitu ya. Tapi sih kita harapkan janganlah seperti itu. Kalau Agus sekarang mau begitu minta maaf. Tapi sudah Gus ya. Ini resiko sekarang ditanggung nih. Semua orang sudah ketar-ketir nih, udah masuk ke menteri tuh Gus ya. Jadi kembali lagi ke saran saya, mending hubungi Bang Densu, Tenopi, mau diapa-apain gitu. Intinya terima saja gitu kan. Yang tidak mungkin dipenjara lah. Mau diomelin apa. Dan saya rasa juga netizen akan kembali respect sama kamu Gus. Nah, respect sama kamu. Tapi ternyata biarin lah netizen mau ngomong apa, toh juga ndak ada bedanya dengan yang sekarang ini Gus. Intinya kamu sudah minta maaf sama Tenopi, minta maaf sama Den, sudah minta maaf sama seluruh netizen. Udah clear perkara gitu. Dan mungkin uang itu akan kembali ke menjadi hak kamu, dan donatur akan simpatik dan mengikhlaskan akan kembali ke kamu Gus. Sesimpel itu Gus. Ya. Gitu. Jangan usah pedulikan dulu omongan FA, omongan wow gitu ya. Fokus saja di situ. Tapi mudah-mudahan sih bisa, tapi kayaknya enggak bisa. Segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan kasus ini akan menemukan titik akhirnya gitu kan, dan semua pihak akan berdamai kembali. Ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.